kita masuk ke yang lanjutannya ya. Jadi materi ini kita bahas tentang terkait uji lanjut atau post hoc test dalam mata kuliah rancangan percobaan keteknikan ya. Apa saja jenisnya, apa saja yang bisa kita gunakan untuk uji lanjut ini, kita coba kupas satu persatu ya pada pertemuan hari ini. Jadi materi pembelajaran hari ini adalah yang pertama, Bapak coba akan mereview singkat ya terkait yang sudah dibahas sebelumnya. Yang kedua adalah terkait tentang penjelasan dan juga penggunaan uji lanjutan ya atau post hoc test dalam pengolahan data penelitian ya. Kemudian apa itu BNT, definisinya seperti apa, uji beda data kecil itu. Kemudian cara penggunaannya, bagaimana cara menggunakan uji BNT dalam analisis data ya. Kemudian kelima adalah cara menarik kesimpulan atau menjelaskan kesimpulan dari hipotesis dari bedanya data terkecil tadi yang kita lakukan. Itu ada beberapa materi outline ya pada hari ini yang kita kupas satu persatu. Nah, berikut adalah terkait tentang reviewnya. Ya, review sebelumnya Bapak sudah membahas terkait beberapa jenis desain rancangan percobaan ya. Mulai dari rancangan acak lengkap, kemudian juga rancangan acak kelompok, dan terakhir adalah rancangan bujur sangkar minggu lalu. Nah, kemarin kan sempat belum selesai kan tuh, kita baru hanya bisa menentukan bahwa perbedaan ini yang kita lakukan adalah berbeda nyata atau signifikan, berpengaruh nyata, ya seperti itu. Nah, dari semua percobaan yang kita lakukan, baik yang RAL, RAK maupun LBL, semua memiliki ada yang berbeda nyata, ada yang tidak berbeda nyata. Ya. Kalau dia berbeda nyata, perlakuan mana nih yang berbeda? Misalkan dari ada sekitar 4 perlakuan. Apakah perlakuan A, perlakuan B, C, dan D? Apakah A dengan B, A dengan C, A dengan D? Itu mana yang berbeda? Nah, atau B dengan C dengan D, itu perlu kita cari tahu. Yang berbedanya itu di mana? Ya. Maka untuk bisa melakukan pengujian tersebut, ya, setelah Anda melakukan pengambilan data, kemudian membuat data percobaan, ya, dengan apakah itu dengan RAL ataupun RAK, kemudian dilanjutkan dengan analisis sidik ragam ataupun ANOVA, ya, ataupun ada lagi nyebut dengan analisis of variance atau ANOVA juga ya, tabel analisis sidik ragam, apalagi ya, itu yang paling terkenal ya, yang sering disebut adalah sidik ragam ataupun ANOVA, ya, atau analisis of variance. Nah, di ANOVA inilah sebagai kunci ya, sebagai kendaraan kita untuk bisa menguji ya, apakah perlakuan yang ada perbedaan ya pada kelompok secara keseluruhan ya, bukan antar perlakuan ya, tapi lebih kepada secara keseluruhan ya. Jadi secara keseluruhan itu apakah dia berbeda atau tidak? Maka kita bisa gunakan dengan ANOVA. Ya. Nah, ini sangat membantu kita sekali ya dalam hal apa? Dalam mengetahui apakah percobaan yang kita lakukan itu berpengaruh secara signifikan atau tidak, maka kita gunakan ANOVA. Ya. Namun kita tidak bisa menentukan ya dari beberapa perlakuan yang sudah kita lakukan di materi-materi sebelumnya mana yang berbeda antara perlakuan ini, maka perlu namanya uji lanjutan. Ya. Uji lanjutan atau disebut dengan post hoc test. Ya, seperti itu. Itu adalah mengapa kita perlu ada uji lanjut terkait dengan perlakuan sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, kapan sih Pak kita lakukan uji lanjut? Ya, nah, kita bisa melakukan uji lanjut manakala ya ketika kesimpulan hipotesanya itu adalah menolak H0 atau menerima H1 ya. Jadi H0 itu ditolak, H1 diterima. Artinya ada ya satu percobaan, ada satu perlakuan yang dia berbeda minimal ya, ada minimal satu percobaan yang berbeda dengan yang lainnya ya, atau di situ H1 diterima. Tapi kalau dia H0 diterima artinya seluruh percobaan itu sama, tidak ada perbedaan ya. Maka untuk bisa melakukan uji lanjut syaratnya adalah kesimpulan hipotesanya sebelumnya adalah H0 itu ditolak atau ada salah satu perlakuan, minimal satu perlakuan yang berbeda dengan yang lainnya. Seperti itu, atau H1 diterima. Kemudian yang kedua, minimal dia memiliki 3 kelompok ya atau lebih ya. Jadi punya 3 kelompok atau 3 taraf perlakuan ya.
Itu bisa kita lakukan dengan uji lanjut. Kenapa harus 3, Pak? Karena kalau 2 ya sama juga bohong. Karena kalau 2 kan langsung apple to apple, hadap-hadapan gitu. Langsung bisa langsung ya tidak perlu uji lanjut, cukup di uji ANOVA selesai. Ya. Karena dia sudah langsung head to head gitu. Langsung berdua saja seperti yang kita bandingkan. Maka ketika dia minimal memiliki 3 kelompok atau lebih seperti itu. Itu adalah kita bisa lakukan uji lanjut. Nah, umumnya uji lanjut itu bisa kita lakukan ya. Kita bisa menggunakan uji lanjut ya, apapun ya. Yang penting itu adalah jenisnya jenis lanjut apapun itu bisa kita gunakan. Yang penting adalah memenuhi kriteria masing-masing pengujian yang kita lakukan. Contoh, ada beberapa jenis uji lanjut yang bisa kita gunakan ya dalam bidang teknik pertanian. Ini sudah umum digunakan ya. Yang pertama itu adalah beda nyala terkecil. Jadi uji lanjut dengan menggunakan beda nyala terkecil atau BNT. Disebut juga dengan istilah namanya Fisher LSD atau Fisher-nya nama penemunya sebetulnya, nama orang penemunya ya tahun 1935-an ya, 1935. Itu adalah least significant difference test atau uji beda nyata terkecil. Nah, ini umum digunakan uji BNT ini. Kemudian ada lagi namanya budi beda nyata jamak atau BNJ ya. Disebut juga dengan istilah namanya 2K, 2K HSD, Honestly Significant Difference Test ya. Ini uji 2K juga banyak juga yang menggunakan uji 2K HSD ini. Kemudian lagi Duncan Multiple Range Test DMRT ya seperti itu. Nah, ini adalah beberapa 3 varian daripada uji lanjut yang bisa kita gunakan, yang bisa Anda gunakan dalam penelitian Anda untuk bisa menentukan mana perlakuan yang berbeda ya di antara beberapa perlakuan yang dilakukan seperti itu. Nah, kita fokus pada hari ini adalah di uji BNT ya, kita fokus di uji BNT yang pertama ya. Nah, untuk uji BNT atau beda yang terkecil ini adalah satu uji lanjutan ya. Ini yang paling banyak dan umum digunakan ya. Paling banyak dan juga umum digunakan untuk uji lanjut hasil penelitian ya. Dan dia sangat cocok ya digunakan untuk membandingkan rata pada 3 kelompok ya. Tetapi jika lebih dari itu, kenapa Pak? Jika lebih dari itu dia tidak disarankan untuk dipakai ya. Disarankan untuk dipakai. Jadi lebih cocok ya pada 3 kelompok seperti itu. Kalau mau dicoba ya bisa juga, silakan coba 4 bisa saja, tidak masalah. Cuma memang disarankan untuk dipakai yang 3 kelompok saja. Dua buah populasi memiliki rata-rata yang berbeda ya jika selisih antara rata-rata data pengamatan lebih besar daripada nilai BNT-nya. Jadi ini cara membandingkan satu perlakuan kelompok percobaan dengan kelompok percobaan lainnya atau perlakuan lainnya ya. Itu diambil nilai rata-ratanya. Jadi dalam dalam uji BNT itu yang kita gunakan adalah nilai rata-rata data ya. Nilai rata-rata data perlakuannya itu yang kita gunakan ya. Makanya di sini disebut dengan nilai rata-ratanya yang dipakai. Jadi selisih antara dua populasi atau dua perlakuan ya. Jika dia lebih besar daripada nilai BNT, maka dia dikatakan berbeda seperti itu. Nah, ini adalah formulanya untuk BNT, BNT terkecil, itu adalah nilai t-test, ya, uji T, ya, pada taraf signifikansi berapa yang kita gunakan, apa taraf signifikansi 5%, apakah 1%, ya, dengan nilai derajat bebas galatnya, itu yang kita pakai. Ya. Kemudian dikalikan dengan akar dari 2 kali kuadrat tengah galatnya dibagi dengan pengulangannya ya atau kelompok kalau pada RAK itu kelompok di situ menyebutnya. Kalau di RAK itu kelompoknya, tapi kalau di RAL itu pengulangannya, RT ya, replication-nya, pengulangannya. Jadi kuncinya adalah atribut yang kita gunakan untuk uji BNT yang pertama itu adalah nilai kuadrat tengah galat. Jadi KTG-nya harus ada, kita bisa ngitung nilai BNT-nya. Kemudian berapa taraf nyata signifikansi yang digunakan, apakah 5%, apakah 1%, itu nilai alfanya, berapa dari taraf signifikansinya. Kedua adalah nilai bebas galatnya, DB galat berapa, itu harus dicari, harus dihitung ya. Ini sudah didapatkan sebelumnya, ya sudah tahu. Kemudian ada tabel test student.
untuk menentukan nilai kritis uji perbandingan. Sebetulnya bisa juga menggunakan tabel atau menggunakan Excel dengan formula yang pada Excel bisa kita tuliskan P inverse kalau dia mencari nilai T tabel seperti itu. Itu adalah beberapa parameter ataupun atribut yang kita perlukan dalam uji BNT. Kuadrat tengah galat, taraf nyatanya, signifikasinya berapa persen, kemudian derajat bebasnya, dan juga nilai T-student-nya. Seperti itu. Ini adalah tabel T-student ya, yang ada digunakan. Di sini ada tabel T-student dari DB1 sampai terus di atas 120 tak hingga. Itu. Kemudian alfanya dari nilai 0,01, 1%, 2%, 5%, 10% sampai dengan 50% itu ada nilai alfa sertifikasi yang bisa digunakan. Umumnya adalah di sekitar 1 dan 5% yang bisa digunakan. Seperti itu. Cara penggunaan sama seperti menggunakan mencari nilai F hitung sebelumnya pada F tabel. Ya. Nah, berikut adalah tahapan ya. Tahapan kita melakukan uji BNT. Ya, tahapannya ya. Jadi tahapannya pertama cari nilai BNT dengan formula sebelumnya tadi ya sudah disampaikan. Jadi nilai T-testnya dikalikan dengan T-test kan dari bebas dengan taraf sertifikasinya ya, persentase taraf sertifikasinya dan juga derajat bebasnya. Itu nyari dapat nilai T tabelnya. Dikalikan dengan kuadrat tengah galatnya ya, seperti itu. Jadi cari nilai BNT-nya dengan formulanya butuh kuadrat tengah galat dan juga pengulangan. Kemudian setelah kita menghitung nilai BNT, Anda harus melakukan mengurutkan nilai rataan data tadi ya. Mengurutkan nilai rataan data dari besar ke kecil. Atau bisa juga dari kecil ke besar, tinggal bagaimana menampilkan di tabulasinya seperti itu. Kemudian ketiga, cari selisih dua rataan. Jadi setelah kita urutkan, baru kita cari nilai selisih di antara dua rataan tadi, antara perlakuan. Baru kita bisa tarik kesimpulan. Itu adalah tahapan yang bisa kita lakukan untuk melakukan uji BNT. Adapun untuk kriteria pengambilan keputusan dalam uji BNT, ya, dalam kriteria pengambilan keputusannya ya, jika beda dari dua perlakuan yang kita bandingkan, ya, perlakuan A, perlakuan B kita bandingkan, dan ternyata dia lebih besar, ya, dari nilai BNT-nya, ya, dari selisih antara dua perlakuan ini ternyata lebih besar daripada nilai BNT yang kita hitung dengan formula tadi, maka kedua perlakuan tadi dalam kondisi berbeda nyata pada taraf signifikasi alfa berapa persen, apakah 5% pada 100%. Ya. Itu ya. Jadi kalau dia berbeda dengan nilai BNT-nya, dalam arti nilai selisih dari kedua perlakuan ini lebih besar daripada nilai BNT-nya, maka dia katakan berbeda nyata. Tetapi jika dia nilai selisih dua perlakuan tadi kecil atau sama dengan BNT, maka kedua perlakuan ini dikatakan tidak berbeda nyata pada taraf berapa persen. Seperti itu. Itu adalah cara kita mengambil kesimpulan untuk keputusan uji daripada BNT itu yang kita lakukan. Baik, itu adalah proses ya yang bisa kita lakukan terkait dengan uji BNT, cara melakukannya, tahapannya seperti apa, kebutuhan parameter apa sih yang kita perlukan untuk uji BNT dan tahap-tahapannya seperti itu. Baik, sampai sini bisa diikuti dengan baik atau ada yang ingin ditanyakan sampai materi ini? Ada? Lupa. Belum ya? Oke. Karena ini intinya hanya melanjutkan yang sudah ada sebelumnya, kemudian kita cobakan untuk kita uji lanjut ya. Uji lanjut terkait tentang keputusannya mana yang berbeda di antara perlakuan yang kita berikan. Seperti itu. Oleh karena itu maka ini adalah Anda harus paham dulu dengan materi yang sebelumnya. Karena materi sebelumnya belum dipahami dengan baik ya sulit kita untuk melangkah ke berikutnya atau seperti itu. Jadi kuncinya pahami yang materi sebelumnya. Baik. Ini sebagai contoh agar mudah dipahami ya, Bapak berikan semacam studi kasus.
Ini sebetulnya studi kasus yang pada pertemuan RAL, rancang-acak lengkap, pada pertemuan minggu kedua yang sudah Bapak bahas, Bapak lanjutkan ke uji BNT-nya. Ya. Jadi sudah dijelaskan. Ya. Jadi Bapak lanjutkan untuk uji BNT-nya. Jadi ketika itu ada kasus ya penelitian, ya dia untuk mengetahui pengaruh produktivitas tanaman dari 4 varietas tanaman gandum kan. Ada varietas 1, 2, 3, dan 4. Jadi dia ada 4 taraf perlakuan, ada 4 varietas. Kemudian pengulangannya dilakukan sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali, ulangan 1 sampai dengan 5. Nah ini adalah hasil pengamatannya, nilai produktivitasnya, kilogram per plot, katakan lahan. Kemudian ada nilai total rata-rata di sebelah kanannya, total rata untuk perlakuan 1, total dan rata untuk perlakuan 2 sampai perlakuan 4. Ya. Ingat, untuk uji BNT kita perlu nilai rataan. Maka harus ada rataan. Karena kita butuh nilai rataan untuk kita bisa menganalisis uji BNT-nya. Oke. Baik, bagaimana cara mengerjakannya? Bapak langsung buka di Excel saja, biar langsung dipahami. Baik. Akan buka Excel. Oke. Sudah terlihat Excel-nya? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Baik. Ini datanya Bapak pindahkan. Ini masternya ada di sebelumnya sudah Bapak berikan nih master ini di praktikum sebelumnya. Master file ini. Jadi di sini pada materi ini ada 4 perlakuan ya kan, dan 5 ulangan. Artinya di sini treatmentnya perlakuan 4 di kolom N1 ini, dan ulangannya ada 5, 4 dan 5 seperti itu. Nah ini datanya sudah dimasukkan, varietas 1, ulangan 1, 2 dan seterusnya sampai ke 5. Ini datanya, dan ini jumlahnya total dan rataannya. Jadi total dan rata kita butuh ini. Ya. Dan kemudian ini adalah hasil daripada nilai sidik ragamnya. Ini pada sidik ragamnya, ya, kita perhatikan di sini. Ya. Jadi sudah kita peroleh kan, ini sudah Bapak jelaskan ya. Kita butuh nilai apa? Kita butuh nilai ini nih, kuadrat tengah galat ini yang Bapak klik. Ini kuadrat tengah galat ini kita butuh data ini. 11,03 dan juga nilai derajat bebas galatnya. Ini kita perlukan. Ya. Di mana hasilnya gimana nih? Kesimpulannya gimana? Perlakuan varietas ini kemarin. Kesimpulannya bagaimana? F itu dengan F tabelnya. Kesimpulannya bagaimana? Ini 5,69 F hitungnya, F tabelnya untuk 5%, 3,24 untuk 1%, 5,29. F hitungnya lebih besar daripada F tabelnya, Pak. Jadi apa artinya? Artinya apa, Ataza? Artinya apa? Kalau F hitung lebih besar daripada F tabel, artinya perlakuan yang dilakukan, perlakuan tersebut ini Pak, maka F lagi H0-nya ditolak, Pak. H0 tolak, H1 terima. Artinya apa? Kita bahasakan dengan perlakuan tadi, varietas tadi. Pengaruh nyata, Pak. Ya, silakan Jaka. Pengaruh nyata, Pak. Gimana? Yang jelas, yang lengkap. Oh iya, maka perlakuan yang diberikan itu berpengaruh nyata, Pak, Ya, terhadap produksi. Ya. Jadi perlakuan yang kita berikan ini berpengaruhnya nyata. Nah, pertanyaannya kan perlakuan yang mana yang berpengaruh nyata? Apakah perlakuan V1 dengan V2, V1 dengan V3, ataukah V1 dengan V4? Nah, kita nggak tahu kan? Dia berpengaruh nyata, katanya berbeda antara apa di antara perlakuan ini ada yang berbeda nyata.
yang mana yang berbeda? Itu kita nggak tahu kan, apakah V1 dengan V2, V1 dengan V3, atau V1 dengan V4. Atau V2 dengan V3, V2 dengan V4, atau V3 dengan V4. Nah, kita nggak tahu mana yang berbeda nyata. Jadi ANOVA itu tidak bisa mengambil kesimpulan perlakuan mana yang berbeda. Dia hanya secara general, secara umum menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan itu berbeda nyata. Berbeda secara signifikan. Baik pada taraf 5% maupun juga pada taraf 1%, ternyata juga berbeda. Karena F-hitungnya lebih besar daripada 1% ini. Ya, artinya dia berbeda sangat signifikan. Ya. Nah, pertanyaan kita, mana yang berbeda? Perlakuan mana yang berbeda? Apakah V1 dengan V2, V1 dengan V3, atau V1 dengan V4, dan seterusnya. Ya. Maka, karena dia sudah berbeda nyata, maka kita bisa melakukan uji lanjutan. Ya, kan syaratnya dia berbeda nyata dalam perlakuan itu. Maka kita bisa melakukan uji lanjutan untuk mengetahui perlakuan mana yang berbeda. Oke. Tadi caranya apa? Caranya Anda harus menghitung nilai BNT-nya dulu. Nih, Bapak kosongin aja lah. Biar gampang. Kosongin dulu aja ya. Biar kelihatan. Jadi di sini ya, kita akan menghitung. Pertama yang Anda lakukan adalah apa? Anda harus menghitung nilai BNT, kan gitu. Pakai apa? Pakai formula ya. Formulanya gimana? Jadi formulanya adalah Anda hitung dari, kan dia kalau pakai T-tabel kan agak payah, kita kan repot ya, buka-buka tabel kalau di Excel kan. Tulis saja T inverse di sini, T inverse, kemudian derajat bebas taraf signifikansinya berapa persen, apakah 5%, apakah 1%, berarti di sini 5% kita pakai yang 0,05 di sini, yang ini ya 0,05, koma atau titik koma tergantung komputernya, kemudian degree freedomnya adalah derajat bebasnya, adalah 16, dB galatnya adalah 16 di sini, ya. Dikalikan dengan akar pangkat 2 dari 2 dikalikan kuadrat tengah galat, KTG, dibagi dengan pengulangannya. Berapa kali pengulangannya? Di sini ada 5 kali pengulangannya. Ya, ada 5 kali pengulangan. Ya. Dapatlah nilai 4,445. Inilah yang menjadi patokan kita untuk menentukan ya, perbedaan selisih antara perbedaan selisih antara BNT dengan antar perlakuan, kita bandingkan, itu seperti itu. Jika dia lebih besar daripada nilai BNT, maka dia berbeda nyata. Oke. Lalu kedua, kita melakukan pengurutan data perlakuannya. Ya, di sini ada 5 perlakuan kan, yaitu V1 sampai dengan V1 sampai dengan V4. Dan juga ada nilai rataan. Kita pakai nilai rataannya, bukan totalnya ya. Jadi ambil V1 sampai V4, diambil nilai rataannya. Saya ambil rataannya ini. Ya. Kemudian Bapak copy saja ini. Ya. Jadi data ini Bapak copy ke bawah untuk memastikan bahwa paste spesial. Oke, ini adalah nilai perlakuan dan juga nilai rataannya. Ya. Tadi ingat bahwa kita gunakan data rataan pada setiap perlakuan. Kita harus melakukan pengurutan. Sebelum kita bisa mengolah data ini, kita melakukan pengurutan. Jadi ini harus diurutkan data ini. Ini harus kita urutkan dari, jadi kita harus melakukan pengurutan ya. Untuk data ini kita urutkan sesuai dengan besar terkecilnya. Ya, jadi kita seperti biasa, seperti pada praktikum sudah dijelaskan, kita sort dari besar ke kecil, ya, atau kecil ke besar. Ini dari besar ke kecil ya, ini kok jadi berantakan gini. Nah. Sort, value-nya adalah value yang nomor key, kolom key, dari besar ke kecil, besar ke kecil.
Ini ya dapatnya ya, V2. Besar ke kecil, apa kopikan ke sini. Oke. Ini adalah hasil pengurutannya. Jadi setelah pengurutan, ini pengurutan. Pengurutan dari besar ke kecil. Oke. Ini adalah apa namanya? Perlakuan dan nilai rataannya. Ini kita buat di 2 baris ya, satu ini pindahkan ke sini juga untuk kita buat apa namanya? Spesial transpose. Kita tampilkan dalam bentuk baris dan kolom. Copy. Spesial, value, dan transpose. Oke. Inilah data yang sudah kita urutkan dan kita akan melakukan pengurangan selisih antara dua perlakuan, misalkan ya seperti itu. Setelah kita urutkan ya dari 28, 25, 22, 20, nah, kita mulai mengurangkan. Gimana caranya? Ini saja kita tinggal sama dengan berarti V2 ini ya, V2 biar nggak pindah-pindah, V2 dikurangi dengan ini ya, V2 dan V2 sama kurangi itu antar sel. Jadi ketemu antar sel ya, P2 P2, P2 P4, P2 P3 antar sel semua. Ini hasil pengurangannya. Oke. Ini adalah hasil pengurangannya. V2 dengan di V2 0, V2 dengan V4 adalah 3,6, V2 dengan V3 adalah 6,2 dan V2 dengan V1 adalah 8,2. Terus kita lakukan sama untuk yang langkah berikutnya. Berarti ini karena V4 dengan V2 sudah ya, sudah kita bandingkan ya, maka kita pindah ke sini yang bawahnya. V4 dengan V4 tahu deh. Ini V4. Ini biar nggak berpindah ke baris, saya kasih dolar. Oke, kurangi dengan V4 di sini sama. Kita tarik garis lagi. Jadi kita menghitung selisihnya dulu. Menghitung selisihnya. Ini sama, kita hitung selisihnya dari V3 dengan V3 di sini. Ini kita kasih dolar. Ini sama adalah terakhir ini dikurang dengan ini. Nah, ini kita jangan lupa berikan notasi pada bagian ujungnya. Notasinya apa? Oke. Jadi setelah kita mengurutkan, kita uji BNT-nya, sudah itu nilai BNT-nya, kemudian Anda lakukan pengurutan ya, pengurutan sudah diurutan seperti ini. Kemudian Anda hitung selisihnya, ini hitung selisih ya, yang ini tadi ini hitung selisih, ini adalah hasil selisihnya. Hasil selisih yang sudah kita hitung ya, selisih daripada masing-masing antar perlakuan ya. Nah, nilai selisih inilah yang kita bandingkan dengan nilai BNT-nya. Berapa BNT-nya sini? 4,45. Jadi kita bandingkan ini. Kalau dia di bawah nilai BNT, artinya dia tidak berbeda nyata. Oke. Sekarang kita lihat nilai yang di bawah 4,5 pada kolom ini. Kita perhatikan ini ya, kolom ini ya. 0, di bawah tidak? Di bawah 4,5? 0? Iya. 3,6? Iya. 6,2 masuk nggak? Enggak. Oke. Dalam satu kolom itu yang dia di bawah BNT kita kasih warna. Ya, warna ya dengan warna yang sama. Misalnya kasih warna kuning. Oke. Artinya satu warna kuning itu satu notasi. Artinya kita berikan notasi A di sini. A. Oke. Jadi yang warna itu kita kasih warna. Warna yang sama, kita notasi yang sama. A seperti itu. Oke. Jadi kita melihat yang di bawah BNT dulu. Kita lihat yang di bawah BNT saja. Paling gampangnya. Ya. Di bawah BNT itu artinya tidak berbeda. Oke, pindah ke kolom sebelahnya pada V4. 0 di bawah ya. Iya, Pak. 2,6? Iya. 4,6 masuk nggak? Enggak. Lebih ya. Nah, ingat karena dia sudah berbeda ya pada beda kolom ya.
kita gunakan warna yang berbeda ya. Warna berbeda. Misalkan warna hijau. Nah, karena dia berbeda warna ya dengan warna sebelumnya, ini kuning, hijau, maka artinya selain ada A, dia juga ada B. Karena dia ada hijau, kuning dan hijau, berarti A dan B. Di sebelahnya bawahnya adalah B saja yang bawahnya. Karena dia hanya hijau saja warnanya, jadi cukup B saja. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Jadi kuning dia A, kalau hijau berarti B. Jadi ada kuning dan hijau, berarti pada baris ini, pada baris V4, dia AB. Oke. Yang ini satu warna berarti hijau itu lebih. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya. Nah, ini. V3 dengan ini di bawah ya, semuanya ya. Di bawah kan? Iya, Pak. Nah, kalau di bawah kita kasih warna yang berbeda lagi. Karena ini sudah berbeda ya. Tapi dia di bawah ini ya, kita kasih warna merah misalnya. Oke. Oke, karena dia beda warna nih, hijau dan merah, berarti artinya dia B dan kasih tambah notasi baru, C. B, C. Ini C. Nah, ini Pak, gimana sisanya Pak? Nah, sisanya, kalau dia masih dalam satu baris, ya, kalau dia masih satu baris dan tidak ada lanjutannya, tidak ada beda baris lagi, hanya selesai sampai sini, maka dia warnanya sama dengan warna baris yang sebelahnya. Nah, tidak ada berikutnya, tidak ada beda baris. Ya. Satu baris, berarti dia satu warna, artinya tetap C, tidak berubah. Oke, itu adalah pemberian notasinya. Oke, dari notasi ini artinya apa? Artinya, atau paling gampang gini, yang satu warna ini artinya berteman. V2 dengan V4 itu berteman. V2 dengan V4 itu berteman, artinya dia apa? Dia tidak ada perbedaan. Dia punya apa namanya hobi yang sama, apa namanya punya apa pokoknya dia chemistry dapat lah. Jadi nggak ada yang berbeda. Jadi nggak suka marah-marah, nggak sering berantem. Jadi berteman dia. Jadi V2 dan V4 itu berteman dia. Artinya apa? Dia tidak berbeda. Tapi kalau V2 dengan V3 dia berbeda. V2 dengan V3 itu berbeda. Lihat kan? A, B kan beda tuh. A, B kan beda. A, B, C beda. Artinya V2 itu berbeda dengan V3. V2 dengan V1 berbeda. Oh, C, berbeda jelas. Ya. Kemudian apalagi nih? Ya udah ini berbeda ya kan di sini V2 masalah. V2 membandingin ya. Berbeda. Kemudian sama V4. Ya, V4 dengan V3 itu berteman dia. Berteman, nggak ada berbeda sama sekali. Ya. Dia tidak berbeda, dia berteman. Ya. Jadi nggak ada perbedaan di antara mereka. Makanya di sini B ada B di sini faktor B. Jadi dia berteman, mirip, ya nilainya sama ya. Tapi dengan V4 dengan V1 berbeda dia. V4 dengan V1 dia berbeda. Ya. V4 dengan V1 dia berbeda. Makanya di sini C nilainya. Dan sama, ini juga sama. V3 dengan V1 tidak berbeda. V3 dengan V1 ini tidak berbeda, dia berteman. Artinya tidak berbeda, sama dia. Dan V1 tetap dia sama. Karena dia sama-sama dirinya sendiri kan, seperti itu. Jadi artinya apa? Kesimpulannya apa di sini? Kesimpulannya V2 ya, varietas 2 berbeda dengan V3 dan V1. Ya. Bisa lagi apa lagi nih? Varietas V4 berbeda dengan V3 dan V1. V4? Untuk V4? V4 berbeda dengan V1, Pak. V1 dengan V1. Jadi varietas
4 itu berbeda nyata dengan V1. Varietas 2 berbeda nyata dengan V3 dan V1. Seperti itu. Kalau selebihnya dia sama, tidak berbeda. Ini adalah kesimpulannya. Jadi yang berbeda itu adalah di V2 dengan V3, V2 dengan V1 ya. Bisa satu dulu nih. V2 berbeda dengan V1. V1 aja. Biar jelas. Itu perbedaannya. Jadi ada tiga perbedaan. Seperti itu. Itu hasil daripada ininya. Hasil daripada kesimpulannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan itu nggak? Terkait tentang ini. Pemberian notasi dan kesimpulan. Oke, kalau belum ada, Bapak sekarang rubah sedikit nih, Bapak rubah nih. Misalkan ini kan kebetulan sama nih ya, ini misalkan nih ya, ini contoh saja nih, ini bukan yang ini bisa Bapak rubah ya. Ini kan karena kuning dengan hijau ya, ini kan beda notasi jadi A dan B ya. Kalau di sini misalkan, kalau di sini bukan 2,6 nilainya, tetapi nilainya adalah 5,6 misalkan. Ini 4,6, ini 4,7, ini 5,6. Misalkan, contoh ya. Artinya 4,7 ini besar daripada 4,5 ya. Artinya dia berbeda kan? Ya enggak? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, maka ini jangan dikasih warna. Ini dihilangkan. Maka ini saya hilangkan dulu ya semua ya. Saya hilangkan dulu semua ini. Saya hilangkan dulu. Nah, berarti dia hanya satu kan? Satu. Nol ada ya kan yang di bawah BNT kan? Hanya ini saja ya. Ya kan? Iya, Pak. Nah, tapi berikutnya dia sudah berbeda kan baris berikutnya? Ya enggak di sini. Nah, kalau kasusnya begini ya, maka karena dia aja berbeda, tidak ada yang berbeda pada baris berikutnya, maka dia satu baris nih dengan yang ini, dengan yang sebelumnya. Maka warnanya satu, bukan beda warna, tapi di satu warna. Maka di sini menjadi warna kuning mengikuti dengan sebelumnya. Maka di sini hanya A saja. Oke. Gitu. Enggak ada B-nya. Kenapa? Karena di satu warna. Satu baris, kalau dia berbeda dalam satu baris dia sama, maka di satu warna saja. Tapi kalau di sini ada tadi kasus tadi sebelumnya ya, hijau semua, maka dia mengikuti yang di bawahnya seperti itu. Ini contoh misalkan kalau seperti ini ya, maka di satu warna, maka di sini jadi A saja, nggak ada B ya, seperti itu. Nah kalau ini sudah berbeda nih, baris ini dengan ini kan sudah beda baris nih, maka dia jadi notasi yang berbeda, maka jadi B, jadi sini B saja, nggak ada C, karena dia warna merah tuh B notasinya, maka nggak ada nilai C, ini B juga. Nah, ini sama, merah ini merah karena mengikuti yang sebelumnya, maka di satu warna dan satu notasi. Jadi hanya seperti ini. Itu contoh. Kalau dia kasus seperti ini. Ya. Artinya apa? Kalau di sini berarti artinya V2 berbeda nyata dengan V3, berbeda nyata dengan V1, ya. Kemudian V2 dan V4 tidak berbeda nyata, V3 dengan V1 tidak berbeda nyata. Seperti itu aja saja. Jadi hanya dua yang berbeda. Ya. Hanya dua ini saja. Selebihnya tidak. Itu kalau kasus yang dia tidak. Jadi kalau dia tidak berbeda baris pada kolom yang berbeda, maka dia mengikuti warna yang sama pada sebelumnya seperti ini. Jadi satu garis nih, satu baris seperti ini maka dia sama. Selama dia tidak ada warna berikutnya ya. Tapi kalau dia sudah berbeda seperti kasus sebelumnya adalah kalau seperti ini, maka dia menjadi notasi yang berbeda, warna yang berbeda. Karena dia mengikuti, karena sudah beda baris nih, maka yang atas juga mengikuti. Jadi notasi jadi B, jadi AB. Oke, ini adalah kesimpulan untuk beda nyata BNT dengan pada kasus yang ini ya, pada kasus yang pertama ya.